Oh, is this the part where I'm supposed to be scared? Film dimulai dengan memperkenalkan seorang mafia yang bernama Jack Carter yang sedang menghajar seorang pecandu judi slot. Kemudian, Jack dan temannya yang bernama Connie menagih utang kepada jamet tersebut dengan cara yang sangat brutal. Fletcher wants your ass here. He's made that. Jack, you shut up! I mean, give me a break, will you, Jack? Setelah menagih hutang, Jack berniat pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman adik kandungnya yang bernama Rich. Dan menurut kabar yang dia tahu, adiknya meninggal dalam kecelakaan gara-gara mabuk beras kencur sambil menyetir mobil. Namun, entah kenapa Jack merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya. Sementara itu, Connie nampak tidak setuju dengan kepergian Jack karena dia masih dibutuhkan untuk menagih utang dari para jamet. Apalagi dia adalah tukang pukul yang paling brutal dan sangat diandalkan oleh bosnya. Tapi Jack tidak punya pilihan lain dan pada akhirnya tetap pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, Jack pun akhirnya sampai di kota Seattle setelah melakukan 16 jam perjalanan kereta dari Las Vegas. Namun, sesampainya di acara pemakaman, dia tidak disambut dengan baik oleh istri Rich yang bernama Gloria. Karena menurut wanita itu, Jack sudah dianggap seperti Bang Toyib yang nggak pernah pulang-pulang. Tapi, walaupun tidak suka dengan kehadirannya, Gloria tetap mengizinkan Jack untuk ikut mendoakan Rich. Coming in this day forth. Setelah berdoa, Jack menghampiri seorang pria yang bernama Eddie, konco kentalnya Richie yang sama-sama ngefans MU. Dan tanpa basa-basi, dia langsung bertanya apakah adiknya punya masalah dengan orang lain karena kematiannya sangat mencurigakan. Namun, Eddie mengatakan kalau Rich adalah mas-mas biasa yang baik dan rajin bersedekah. Jadi tidak mungkin pria seperti dia punya masalah dengan dunia kriminal. Kemudian Jack menghampiri keponakannya yang bernama Doreen. Di sini terlihat gadis itu sedang menghisap samsu untuk menghilangkan stres. Dan sebagai paman tentunya Jack ingin mencoba menghiburnya. Akan tetapi Doreen malah mengabaikannya karena dia sudah ditinggal oleh Jack sejak dirinya belum lahir. Jadi, Doreen merasa tidak kenal dengannya. Lalu di saat Jack hendak meninggalkan makam, dia melihat seorang wanita yang memiliki rambut seperti Dora. Dia pun langsung menanyakan tentang kematian Rich kepadanya. Namun wanita itu tidak mau memberikan informasi apapun. Tak lama kemudian, para pelayat pindah ke rumah Gloria untuk menyantap makanan tahlilan yang telah disediakan. Tapi, di saat mereka makan, Jack terus-terusan membahas tentang kematian Rich yang menurutnya sangat mencurigakan. Hingga akhirnya, Gloria menyuruhnya berhenti bicara karena orang lain merasa terganggu. Jack pun keluar dari rumah tersebut dan ikut menyebat bersama Doreen yang sepertinya sudah menghabiskan satu slop rokok demi meringankan perasaan sedihnya. Pada awalnya, Doreen merasa tidak nyaman dengan kehadiran si Jack karena dia berpikir pamannya adalah seorang mafia sangar yang sangat kaku. Namun ternyata Jack juga memiliki sisi yang baik dan di sini Doreen mulai sedikit terbuka dengan mengatakan bahwa ayahnya bukanlah seorang pemabuk, yang artinya ada kemungkinan Rich dipaksa minum oleh seseorang sampai akhirnya ia teler lalu kecelakaan terjadi. Tapi karena nyawa ayahnya tidak bisa dibangkitkan lagi, Doreen pun mencoba untuk mengikhlaskan. I don't know. Forget it. Tell my mom I'll be home later.
Menjelang malam, Jack kembali masuk ke dalam rumah itu, kemudian bertanya apakah Gloria dan Rich sempat bertengkar sebelum kecelakaan terjadi. Mendengar hal itu, Gloria pun merasa tersinggung karena seolah-olah dia adalah penyebab dari kematian suaminya sendiri. Selain itu, dia juga menganggap Jack sok peduli kepada Rich padahal dia sudah meninggalkan selama 5 tahun lebih. What do you think you're gonna do? Come in here and fix things? So what am I supposed to do? You break things. Remember? Malam harinya Jack mendapatkan telepon dari bosnya yang miso-miso atau marah-marah karena dia nekat meninggalkan tugasnya di Las Vegas. Lalu tidak lama kemudian dia dihubungi oleh Connie yang berusaha membujuknya untuk segera pulang ke Las Vegas. Tapi Jack mengatakan kalau dia masih punya urusan penting. Dan Connie yang merasa kesal akhirnya mengancam akan memberitahu rahasia Jack kepada bosnya. Karena ternyata Jack berhubungan dengan Ani bosnya sendiri yang bernama Audrey. Do you hear me? I'm covering your... Better cover your own ass. Meskipun diancam, tapi Jack tetap santuy dan memilih untuk menyelidiki kematian adiknya. Kali ini Jack mendatangi bar yang merupakan tempat kerja dari Richie. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menemui pemiliknya yang bernama Cliff. Dan ternyata karakter ini diperankan oleh almarhum Michael Caine yang menjadi Jack Carter di film jadulnya. Di sini Cliff meminta maaf karena tidak menghadiri pemakaman Rich dan hal itu pun tidak dipermasalahkan oleh Jack. Kemudian dia menanyakan tentang sikap Rich selama bekerja di bar tersebut. Lalu dengan ramahnya Cliff mengatakan kalau Rich adalah orang yang baik dan rajin bekerja. Tapi setelahnya pria tua ini merasa tersinggung karena merasa dituduh saat Jack bertanya tentang kecelakaan yang menimpa adiknya. There's someone out there putting out something about me, then I want to know who's coming in here and talking to me like I know. Namun Jack sama sekali tidak takut dengan kemarahan Cliff karena rasanya seperti mendengar bapak-bapak yang melampiaskan amarah setelah dipalak istri. Lalu setelah Cliff tenang, Jack pun meminta rekaman CCTV yang ada di bar tersebut dan pria tua itu pun langsung memberikannya agar tidak dicurigai lagi. Kemudian sebelum Jack pergi, dia sempat membahas tentang seorang wanita yang bernama Clary Dean yang ternyata adalah selingkuhan si Rich. It wasn't a big thing. Not many people knew about it. Jack pun sedikit terkejut dengan kabar itu, tapi dia kembali fokus menyelidiki kematian sang adik. Kali ini dia mendatangi seorang mafia yang bernama Sir Sos, yang juga merupakan teman lamanya. Tapi di sini kita panggil saja dengan nama Samidi, karena aura kejamnya sangat terlihat sangat jelas. Tapi di sini Jack terkejut. Di sini Jack karena Samidi sedang mengobrol bersama seorang wanita yang tidak lain adalah Clary Dean, yang ternyata dia adalah wanita mencurigakan yang datang saat Rich dimakamkan. Namun Jack tidak bertanya apapun kepadanya karena dia ingin menggali informasi dari Samidi. Tapi bukannya menjawab, si Jamet malah memamerkan bisnis barunya yang bergerak di bidang video anu-anuan. Dan pastinya jenis video ini sangat disukai oleh laki-laki normal di seluruh dunia. Dan tidak hanya itu, dia juga meremehkan Jack yang dianggap tidak sukses seperti dirinya. Jack yang sudah muak pun akhirnya pergi dari tempat itu. Tapi saat hendak keluar, dia ditahan oleh salah satu anak buah Samidi dan tiba-tiba setelah menghajar si Jamet, Jack diam-diam mengikuti Samidi yang terlihat sedang membawa seorang wanita ke sebuah lapangan golf. Dan rupa-rupanya si Jamet menjual wanita tersebut kepada seorang rich kabupaten yang bernama Jeremy. Melihat itu, Jack pun langsung menghampiri Jeremy, lantas mengajaknya bicara empat mata tentang kematian almarhum Rich. Pada awalnya Jeremy menolak, tapi karena takut dengan muka si Jack,
Yang sangar, akhirnya dia mau menerima ajakan tersebut. Sambil jalan-jalan di sekitar lapangan golf, Jack bertanya tentang hubungan Jeremy dengan Samidi. Tapi pengusaha itu tidak mau menjawab. Hingga akhirnya Jack pun mengancam akan menghajarnya kalau dia tidak mau buka mulut. Mau tidak mau, Jeremy pun mengatakan kalau Samidi adalah orang yang menjual para wanita ke perusahaannya untuk melayani para investor. Setelah mengungkapkan hal tersebut, dia meminta agar Jack pergi dari sana. I never want to see it again. Ketika Jack sudah pergi, Jeremy langsung menghubungi Samidi sambil marah-marah. Dari sini, saya sangat yakin kalau kedua jamet ini memang terlibat dalam pembunuhan Rich, dan hal itu terbukti saat Jeremy menyuruh Samidi untuk menyingkirkan Jack secepat mungkin. I want the whole thing done. I just want the big brother gone. Malam harinya Jack menelpon Audrey untuk menanyakan kabarnya. Selain itu, Jack juga terlihat sudah capek dengan hubungan gelap ini karena harus bersembunyi terus-menerus. Jack pun berjanji saat pulang ke Las Vegas nanti dia akan mengajak Audrey untuk kawin lari. Namun wanita itu menolaknya. Dia masih ingin menjadi ani-anian karena sedang membutuhkan uang untuk orang tuanya di kampung. Jack kemudian pergi menemui Gloria yang sekarang sudah mulai terbuka kepadanya. Lalu sambil jalan-jalan di taman, Gloria mengatakan kalau dia merasa stres karena sejak Rich meninggal, dia tidak dapat jatah malam Jumat lagi. Dan tidak hanya itu, Doreen menjadi anak yang pemurung. Setelah ayahnya meninggal, selain menjadi pemurung, Doreen juga jadi sering keluyuran tidak jelas dengan alasan healing. Setelah membicarakan tentang anaknya, Gloria kembali mengungkit tentang kedatangan Jack, dan anehnya mafia itu mau repot-repot mencari pembunuh Rich, padahal selama ini dia tidak pernah peduli. Lalu Jack mengatakan bahwa yang dia lakukan sekarang adalah usaha untuk menebus kesalahannya kepada Rich dan keluarganya, karena bagaimanapun juga ikatan darah tidak akan pernah terpisahkan. Baby, I don't. Setelah Jack pulang ke hotelnya untuk mengecek rekaman CCTV yang diberikan oleh Glenn, di dalam video itu dia melihat Rich sedang mengobrol dengan Geraldine, dan selain mereka berdua, Eddie juga berada di sana. Alhasil Jack pun langsung mendatangi Eddie dan meminta orang itu untuk mengantarkannya ke rumah Geraldine. Sesampainya di sana, Jack menginterogasi Geraldine tentang kejadian di dalam CCTV. Karena pada malam tersebut, Rich mengalami kecelakaan setelah dipaksa oleh Jack. Akhirnya wanita itu mengungkapkan semua. Dia juga mengakui kalau dirinya adalah selingkuhan Rich, dan pada malam itu Rich mengajaknya kabur dari kota tersebut karena dia sedang bermasalah dengan istrinya. Tapi karena Geraldine menolak, Rich pun merasa kesal dan akhirnya meminum beras kencur sampai mabuk hingga membuat keributan di luar bar, dan tidak lama kemudian Rich ditemukan tewas dengan kondisi mobil yang ringsek. Look, I don't want to talk about this anymore. And he makes this big scene outside the bar.